Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan barakah serta hidayahnya kita dapat berkumpul malam ini dalam rangka menimba ilmu. Semoga apa yang kita upayakan malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab kita semua diampuni dosa kita, diberikan barokah dan senantiasa dibimbing di jalan yang lurus bersama guru-guru kita, senantiasa dekat dengan ulama-ulama dan cinta akan kebenaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran admin grup yang telah mengizinkan saya memberikan kesempatan yang sangat berbangga ini untuk dapat memberikan penyampaian tentang terkait pasal Al-Hikam ke-36, pasal 36. Tidak lupa kita doakan para guru-guru kita, para admin grup, para member seluruhnya, segalanya selamanya. Semoga Allah kabulkan segala hajatnya, baik yang berurusannya dengan dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema kajian kita malam ini Al-Hikam pasal 36, yang mana pada pasal ini memiliki judul yaitu anggota lahir sebagai cermin anggota batin. Langsung saja kita masuk. Kitab Al-Hikam ini adalah karya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Semoga senantiasa Allah limpahkan segalanya keberkahan dari karya beliau ini dan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Beliau menuliskan dalam kitabnya apa yang tersembunyi dalam rahasia ghaib, yaitu berupa nur ma'rifat dan nur ilahi, pasti akan ada pengaruhnya di anggota lahir. Dan perkataan Syekh ini disyarah dengan beberapa kalimat yang bunyinya seperti ini. Apabila dalam hati hamba sudah ada nur ma'rifat dari Allah, pengaruhnya nur tersebut akan tampak jelas pada anggota lahir, karena keadaan lahir itu bisa menjadi cermin keadaan batin. Abu Hafiz berkata, bagusnya adab kesopanan lahir membuktikan adanya adab yang ada di dalam batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seorang yang memain-mainkan tangannya ketika sholat, maka Rasulullah SAW bersabda, andaikan khusyuk hati orang itu, niscaya khusyuk semua anggota badannya. Abu Thalib Al-Maki berkata, Allah telah menunjukkan tanda bukti orang kafir, yaitu bila disebut nama Allah mereka mengejek dan enggan tidak mau menerimanya. Allah berfirman, apabila disebut nama Allah saja sendiri, cemas dan muak hati orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat. Sebaliknya, bila disebut nama-nama selain Allah, mereka gembira dan menerima dan puas. Quran Surah Az-Zumar ayat 45. Allah menerangkan dalam ayat ini tentang sikap orang-orang kafir berbeda dengan sikap orang mukmin. Jiwanya merasa puas jika dikatakan ini semua dari Allah, dan ini semua perbedaan antara iman tauhid dengan syirik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kajian malam hari ini adalah apapun yang terpantul dari zahir kita, baik itu tentang kesejukan pandangan kita, orang menyaman di dekat kita, dan orang merasa sangat-sangat terbantu dengan adanya kita, itu menandakan adanya kedamaian, kesejukan, ketenangan, dan segala yang ada di dalam batin kita, sehingga itu terpantul, terpancar, sehingga dapat dirasakan oleh orang-orang di luar diri kita.
dikarenakan itu tadi seperti yang disampaikan Syekh, anggota lahir sebagai cermin anggota batin. Apa yang tersembunyi dalam rahasia gaib, yaitu berupa nur ma'rifat dan nur ilahi, pasti akan ada pengaruhnya ke anggota lahir. Jadi ini semua tidak mampu dibuat-buat, bukan dikarenakan ilmu kita menjadi memiliki nur ma'rifat atau nur ilahi, melainkan memang esensi kehadiran kita, kesadaran kita murni mutlak karena tauhid yang ada di dalam qalbu kita. Kalau ilmu banyak di dalam diri kita tapi Allah tidak ada di dalam qalbu kita, maka itu semua tidak akan menjadi nur yang akan memancar. Tapi apabila semua kita sadari bahwasanya kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak punya sesuatu, dan itu semua datang dari Allah semata dengan izinnya, dan segalanya itu atas kehendaknya. Tidak ada campur tangan kita merasa atas kemampuan diri kita, tidak pula dikarenakan kita merasa karena kita telah banyak belajar, melainkan itu semua karena kemudahan dari Allah semata yang itu memancar dan akan terus bergulir, dan itu tidak perlu pengakuan, melainkan alam semesta akan merasa damai, tenang, sejuk hatinya dengan adanya kehadiran kita. Mereka tidak merasa terancam, mereka tidak merasa terintimidasi, mereka semua tenang hatinya dikarenakan kehadiran kita, karena esensinya Allah selalu bersama kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan malam ini. Banyak kurang saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.